Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Amin ya. Tapi aku manggilnya dokter atau Bang Amin ini enaknya? Atau Gus Gus? Kepada Oke, kawan-kawan, kita kembali lagi di acara 45 menit bersama tokoh ya. Kali ini depan saya ada seorang sosok abang yang muda, ganteng, energik ya. Namanya adalah Dr. Aminuddin Marpaung SOS MA. Wow, ya, 1000 orang penontonnya. iya, Masya Allah. Oke ya, beliau saat ini aktif di Politikus, akademisi, peduli lingkungan dan pendidikan. Iya benar. Saya kok dengar kata pendidikan nih Bang Amin, zaman apalagi di tengah masa Covid nih ya, Masa Covid. agak sedih gitu. Kenapa sedihnya? Sedih karena mama capek ngajari anaknya di rumah, uang sekolah tetap bayar. Mungkin itu sebuah resiko kita sebagai seorang pendidik ya, atau sebuah resiko kita sebagai seorang yang memiliki anak gitu. Jadi semua masing-masing punya resiko untuk permasalahan COVID-19 ini, khususnya di Indonesia sih memang. Iya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang dunia pendidikan Indonesia di tengah masa Covid nih Bang Amin. Iya. Kenapa lebih memilih peduli lingkungan dan pendidikan? Baik, sebelumnya saya tegaskan di sini kepada kawan-kawan semuanya, khususnya memang kenapa saya lebih suka itu kepada pendidikan dan lingkungan, karena saya terlahir itu dari desa yang notabene itu pendidikan itu sangat sulit. Kemudian untuk menempuh pendidikan dari desa menuju ke kota itu perlu waktu yang sangat panjang, di mana memang khusus saya pribadi naik sepeda harus 1,5 jam. Buset. Iya. Kemudian jalan kaki 1,5 jam. 1,5 jam. Kemudian Itu jalan saat kakinya. SD. Di saat SD sama, SMP sama, SMA juga sama. Nah, jadi Terus betisnya besar ya. betisnya besar ya. Ya memang begitu sulitnya untuk menempuh pendidikan di kampung saya, khususnya kampung saya itu bertepatan di Kecamatan Tanjung Balai, Dusun 5, Kabupaten Asahan. Memang pada saat waktu itu kami sekolahnya itu menggunakan sepeda. Kalau bahasa kerennya itu Dan 1,5 jam ya. 1,5 jam. Saat itu masuk SD jam berapa? Masuk SD itu sekitar jam 7.30, tapi kita berangkat itu sudah jam 6. Itu Jam jalan 6. kaki ya, tapi nggak naik sepeda kalau SD. SD mah SD jalan kaki. Kalau dulu zaman dulu pendidikan itu kan kalau orang sudah pakai tasnya, tas pakai resleting, kita tas jet gandum segitiga. Ada merek segitiga biru dong. Ada merek segitiga biru di situ. Jadi kita sudah bangga sekali pada saat kita sudah memakai tas dijahit oleh orang tua kita sudah bangga gitu dengan memakai tas itu gitu. Berarti di rumah berangkat jam Jam 6. jam 6. Iya, jam 6 sampai Sarapan dulu jam 6.30 gitu. Jam 6.30. Sarapan dulu. Di rumah sarapan dulu. Sarapan. Oke. 1,5 jam Bang ya. Nah, itu masa SD. Kemudian pada masa SMP kita harus melanjutkan pendidikan itu di luar dari desa kita, itu keluar dari itu desanya Kepadian Coman. Pada dulu kali itu jauh sekali ya, mana ada jalan becek gitu kan. Kemudian perjalanan menuju ke sana itu harus kalau becek sepedanya ditinggalin di tempat yang sangat jauh, lalu kita berjalan kaki menuju sepeda yang di tempat tinggalin, lalu naik sepeda lagi ke tempat sekolah kita. Begitulah setiap harinya selama 6 tahun. Jadi begitu sih, makanya kenapa saya suka pendidikan dan lingkungan, karena menurut saya itu berkaitan sangat erat, karena pendidikan itu untuk menempuh supaya kita cerdas, kemudian lingkungan itu juga yang kita rasakan. Lingkungan itu memang sangat asri ya, jadi kita tidak ada terefek polusi udara. Polusi udara ya. Semuanya jalan kaki ya. Jadi Bang Amin pernah terlambat nggak? Sering sekali. Jadi Kalau cabut. kalau cabut pernah sih, tapi itu sejak SMA ya. Oh. Cabutnya berjamaah. Kalau cabut itu berjamaah, tapi kalau SMP itu nggak berani karena untuk menuju ke sana itu sia-sia rasanya kalau kita cabut gitu. Jadi sementara perjalanan kita sudah 1,5 jam, lalu kalau kita disisir dengan cabut juga, jadi pendidikannya apa yang kita hasilkan untuk dibawa pulang ke rumah gitu.
Betul. Ketika Bang Amin bilang untuk ke sekolah aja tuh jalannya becek banget, awak jadi lihat kan, aku pernah lihat di Facebook tuh Bang. Dia sampai menyeberangi sungai ya, di situ juga ada ya. Ada. Memang banyak kondisi-kondisi khususnya di Indonesia ini karena keterkaitan infrastruktur yang tidak memadai. Makanya ada beberapa pendidikan atau perkampungan yang berjauhan dengan sekolah itu memang menempuh jaraknya itu maksimal sampai ada yang buka seragam sekolahnya, sampai sudah kering baru bisa dipasang. Itu juga pernah saya rasakan juga pada saat sepeda ditinggali tapi terjatuh karena di situ jalannya licin. Kita harus menggunakan pakaian seragam itu sudah sampai di Sekolah. bukan di tempat penyimpanan sepeda gitu. Jadi sepatu dan perlengkapan alat sekolahnya dimasukkan ke dalam tas. Dimasukin ke dalam tas. Betapa kejamnya itu ya. Kejam siapa Bang Amin? Yang kejam itu siapa ya? Mungkin ada guru Bang Amin ada nggak yang lebih jauh lagi? Ada Guru? Heeh. Kebetulan ada satu guru dan alhamdulillah masih hidup beliau hingga saat ini. Saya menjadikan saksi perjalanan kehidupan saya sehingga saya menjadi dokter sekarang ini ya. Dan setiap saya pulang kampung itu sejak awal saya bersilaturahim. Kemudian dialah selalu memotivasi kita bahwasannya permasalahan lingkungan, permasalahan infrastruktur yang ada di lingkungan kita, di desa kita itu jangan menjadi sebuah hambatan dan halangan untuk kita tetap bersekolah. Nah itu makanya. Bisa terlalu menjelaskan ini kenapa kok bisa seperti itu di desa yang notabene Sumatera Utara. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 98-an lah ya, masa-masa krisis. Aku masih mau 8 tahun. Oh ya itu masa krisis tuh. Masih krisis ya. 98 itu SMP. Kayaknya 98-an gitu deh. Susah ya. Makanya kehidupan sekarang ini begitu kita nikmatin dengan hasil yang jadi payah kita dapatkan dan hasilnya juga memuaskan gitu. Yo, udah dokter sekarang Bang ya. Alhamdulillah, dokter itu berkat doa semuanya. Amin. Makanya kemarin begitu kita dedikasi dokter pilih aja lah dokter ini saya dedikasikan untuk rakyat Indonesia. Keren banget. Nah, jadi sampai SMA di Asahan Bang. Sampai SMA di Asahan. Karena kita mau pendidikan keluar itu misalnya saya pengennya masuk pesantren sih sebenarnya. Cuma lagi karena faktor ekonomi dengan juga faktor infrastruktur jalan menuju kota dari desa saya ke kota itu sangat sulit. Intinya memang faktor ekonomi yang paling penting. Karena pesantren itu menurut berita yang kita dengar itu hanya orang-orang yang ada uangnya. Sementara kita kan bersaudara itu banyak sekali. Jadi tidak memadai lah untuk masuk pesantren. Kita memang jumlah keluarganya begitu banyak. Susah sekali. Setelah tamat SMA, baru hijrah ke Medan. Hijrah lah ke Medan. Tinggal di Medan sama siapa? Ini mengulik kisah sangat pahit sebenarnya, tapi menjadi sebuah obat ya bagi kehidupan saya. Hijrah dari kampung SMA itu Madrasah Aliyah namanya, langsung ke Medan itu naik kereta api ya kan, kemudian tinggal di Medan itu di masjid sebenarnya. Jadi sebenarnya itu saat kuliah mahasiswa Ansor sih misalnya. Tahu Ansor? Enggak. Anak surau. Oh iya ya. Ada surau ya. Ansor. Jadi makanya memang beberapa tahun saya tinggal di masjid, lalu saya mendapatkan tawaran menjadi salah satu karyawan di sebuah minimarket. Saya langsung terima karena menurut saya itu adalah hijrahnya saya untuk mendapatkan finansial saya yang lebih baik lagi begitu. Sampai saya tamat kuliah, lalu saya kembali lagi ke masjid, lalu saya melanjutkan S2. Kemudian tinggal di masjid juga, waktu itu hingga sampai menikah dan tidak tinggal di masjid. Enggak, menjadi mensejahterakan masjid. Wow. Luar biasa. Berarti S1 tinggal di masjid. S2 tinggal di masjid. Iya benar. Berarti ada jalan nggak Bang Amin dari S1 ke S2 sempat nganggur atau langsung lompat? Dari S1 itu kita langsung bekerja. Kebetulan saya mendapat tawaran dari orang juga, karena kita juga termasuk orang yang memang bertanggung jawab terhadap tugas sudah diberikan. Saya langsung dapat kerja menjadi guru gitu. Padahal bukan pendidikan loh. Ini salah satu catatan ya. Iya, soalnya S1-nya sarjana sosial. Sarjana sosial, tapi kita langsung mendapatkan jadi guru, ngajar
di salah satu universitas di Kota Medan. Itu lalu saya 2008, 9, 10, 11 2011 saya melanjutkan pendidikan S2. Oh, berarti sempat ngajar dulu ya? Sempat ngajar dulu. Baru lanjut S2. Ngajar pelajaran apa, Bang Amin? Banyak. Itulah guru sosial. Itu guru sosial. Itu guru sosial. Banyak sekali pelajaran. Berarti saat SMA ngambil IPS ya? IPA. Oh, IPA. Nah. Jadi guru kurang lebih berapa lama, Bang Amin? Jadi guru itu sekitar 2008 ya, 2009, 10, 11 sampai 2015, 5 tahun. 2015 itu kalau Tian nggak salah, di situ ya saat kurikulum berubah berbasis kompetensi saat itu. Oke, banyak. Nah, apa yang Mbak Amin rasakan ketika kita kan cukup lama berada di kurikulumnya Bang Amin SMA, kan? Tiba-tiba Bang Amin harus ngajar dengan kurikulum berbasis kompetensi. Ada nggak perbedaan signifikan saat Bang Amin jadi murid, sekarang Bang Amin jadi guru? Oke. Sebenarnya perbedaan hampir sama saja ya, karena menurut yang sudah kita lalui itu, kita ada namanya MGMP waktu itu, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Jadi segala sesuatu itu hampir sama sih. Kalau sekarang kan lebih ke K13 ya kurikulum. Iya, sekarang masuk K13. Kalau dulu kan kayaknya apa ya? Nanti Nadiem yang baru nggak tahu lagi kita Bang Amin kan. Pokoknya tagline yang baru lah, Nadiem Makarim ya kan, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Merdeka. Semua udah pada merdeka. Ya mudah-mudahan di kampung saya merdeka lah ya belajarnya ya. Karena kesesuaian informasi dan komunikasi dan teknologi itu sangat jauh ya kan. Jadi Merdeka Belajar dimaksud itu seperti apa nantinya, kita tunggu aja lah. Oke. Nah, action. Bang Amin ada nggak pernah nggak menganalisa saat Bang Amin menjadi siswa di kampung, terus ketika Bang Amin mengajar di kota, ada nggak perbedaan karakteristik? Perbedaan karakteristik saat proses mengajar ya, saya rasa ada banyak perbedaan signifikan ya. Kalau kita di kampung itu tata krama, kemudian sopan santun gitu ya. Ini kemudian saya menjadi guru ya. Itu waktu saya menjadi seorang murid di salah satu sekolah misalnya. Namun sesudah kita menjadi guru di sekolah lain, kita merasa di Medan ini orangnya kok pada malas-malas ya gitu. Dengan fasilitas yang sekolah udah naik motor, kemudian naik angkot, kan? Kemudian fasilitas jajan dan infrastruktur jalan sudah bagus. Tapi kok sampai sekolah kok jadi malas gitu ya kan? Itu sih problemnya. Kenapa kok bisa seperti itu gitu? Jadi saya bertanya, jadi sempat saya mengungkapkan, kalian itu sudah enak loh, sudah hidup di kota Medan, sudah bisa belajar mengajar dengan tatap muka yang bagus, kemudian fasilitasnya bagus, pakai whiteboard waktu itu, ada juga sebagian juga sudah pakai infocus. Kita masih pakai tulis gitu. Udah penuh Pancasila disuruh ngapus, gitu ya Bang Amin. Udah itu pun kita disuruh, kalau kita di kampung kan menjadi asistennya guru ya, jadi kita menulis gitu kan, jadi disuruh nulis ya kan, tulis dulu gitu kan. Tapi kalau di kota kayaknya kalau kita sulit itu kan salah satu etika juga, dan mereka juga tidak gampang untuk menerima itu, tergantung kepada taktik kita lah untuk mengajar sebagai seorang guru yang disukai dan menyampaikan materi-materi itu supaya sampai kepada siswa-siswa. Berarti Bang Amin secara nggak langsung mengubah metode mengajar. Pernahkah Bang Amin meniru guru Bang Amin mengajar Bang Amin saat SD, ya kan? Dengan seorang guru Bang Amin kan pasti beda ya cara mengajar. Nah, kira-kira bisa nggak diaplikasikan gaya guru mengajar saat kita masih siswa dengan sekarang? Oh, beda. Sangat bisa. Tidak bisa. Dan program juga beda ya. Kurikulum juga beda, program juga beda. Jadi sebenarnya serba berbeda. Semua serba berbeda, Bang Amin. Jadi kira-kira apalah teknik spesial gitu ya dari Bang Amin untuk bagi guru-guru yang sedang menonton kita ini dalam mengajar generasi milenial? Karena kita tahu Bang Amin, ketika kita dulu, aku juga masih sempat berhadapan dengan guru killer ya kan Bang Amin, yang dijambak, dipukul gitu kan. Ketika aku ngadu sama makku, makin ditambahin gitu. Tapi sekarang tidak. Enggak ditambah uang jajan ya. Sekarang tidak Bang Amin, malah ada guru yang sampai di penjara. Gara-gara itu. Betul. Jadi kalau menurut hemat saya, masing-masing punya action, masing-masing punya
gaya berbeda ya untuk menyampaikan pendidikan. Tapi apapun ceritanya, kita sebagai guru itu wajib kalau kemarin ada namanya Paikem Gembur itu kan, pendidikan aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan itu, gembira dan berbobot itu kan, itu kemarin K13 itu. Tapi kalau sekarang Merdeka Belajar, kita kan nggak tahu bagaimana komitmen Nadine kan untuk menjelaskan itu ke depan. Betul. Cuman saya punya apresiasi yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena kemarin kita sudah banyak membaca tagline-tagline, kemudian membaca jurnal-jurnal, bahwasanya kita ini mengalami kejampingan dengan adanya COVID dan juga manfaat COVID ini sebenarnya dengan dunia pendidikan. Oh iya. Yang pertama itu kita jumping dari teknologi ya. Kalau dulu kan teknologinya masih membaca e-book, buku. Kalau sekarang semuanya serba online. Semua orang terlibat online. Semua orang terlibat melakukan teknik belajar mengajar itu online. Berarti tergantung pada kreativitas gurunya, tergantung kreativitas muridnya untuk bagaimana menerima. Cuma lagi bagaimana mentransfer dengan jumpingnya tadi, misalkan Indonesia pendidikannya 3, sekarang itu menjadi 7. Jadi kan ada 4 fase tahap yang dilewati pendidikan kita. Tapi saya rasa harus terbiasa sih dengan situasi seperti ini supaya pendidikan kita juga lebih maju untuk kedepannya. Dan konsep-konsep Merdeka Belajar itu juga perlu juga kita tawarkan dan pertanyakan juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana sebenarnya solusi yang baik pada saat untuk masa depan sesudah pasca COVID ini di Indonesia. Benar. Makanya sekarang banyak bener guru yang masih gagap pun pakai laptop. Itu ada guru-guru tahun 70-an tentunya. Dia masih gagap pakai laptop, tiba-tiba COVID, terus ngajar pakai aplikasi Zoom. Atau Google Classroom. Itu mereka stres banget. Pertama itu masalah paket data. Iya, benar-benar paket. Karena paket data itu belum tentu juga disiapkan oleh orang tua siswa, atau kepada gurunya juga gitu kan. Betul. Apalagi memang pendidikan itu kan semuanya merata, semua sekolah di daerah, ya kan. Hampir rata-rata 80% walaupun ada beberapa kabupaten kota yang tidak meliburkan muridnya, ya kan. Cuman hampir 80% kabupaten kota khususnya di desa-desa. Iya. Nah, itu bagaimana mereka? Betul. Nasib-nasib mereka yang di kampung-kampung sana, dan sudah banyak yang mengeluh juga kan, dengan dinas pendidikan kabupaten kota ini harusnya disikapin dong. Sementara kan orang semua pada tutup, tidak bisa jualan paket di beberapa daerah tertentu, dan paket harus beli jauh. Atau nasibnya seperti saya dulu gitu kan, Sejauh pun nggak sampai. Lalu bagaimana ini gitu? Langkah apa yang harus disiapkan pemerintah sebenarnya? Iya, benar. Guna menjawab solusi cantik supaya anak yang di desa juga tidak tertinggal. Kalau mereka terus menggali informasi ini. Cuma kan kalau seandainya tidak bisa seperti itu, apa solusinya? Lalu kalau memang sudah ada transfer misalnya di kota-kota Medan ini, lalu apa dampaknya? Nah, itu kan kalau terlalu mudah juga bisa gampang dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru-gurunya kan. Iya, ada istilah sekarang copy paste. Copy paste. Sekarang orang tua murid pada tahu ternyata kerjaan aku copy paste doang. Sebenarnya mengatakan bahwasanya teman-teman ini adalah alumni COVID ya. Alumni COVID. Jadi tidak ada ujian nasional, tidak ada ujian sekolah. Betul, alumni COVID ya. Alumni COVID. Lalu itu bagaimana ya? Nah, tapi respon kita sebagai orang tua tentunya banyak mensupport anak-anak kita. Tentunya supaya bisa bekerja sama antara guru dengan orang tua. Bahwasanya selama ini kan kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk mendidiknya, tapi ini sekarang kita terlibat. Begitulah seorang guru itu, apalagi memang beberapa sekolah memberikan biaya finansial atau honor sebagai guru itu sangat sedikit sekali gitu, tidak sesuai dengan jumlah gaji yang diterima oleh para guru. Ini menjadi sebuah permasalahan juga bagi Indonesia tentunya. Kira-kira apa perlu kita naikin uang sekolah, Bang Amin? Naik uang sekolah, tapi kebijakannya juga harus bagus ya kan? Tata tertib juga harus diperbaiki, ya kan? Tapi pasti mama yang nonton kita pada protes semua deh, Bang Amin. Apa itu aja kan? Iya, tentu. Berarti Bang Amin, untuk kita bisa mengejar peringkat pendidikan nomor 1 kan ada di Finlandia nih sekarang. Benar. Maksudnya kita masih jauh. Masih jauh dan berbeda terbalik ya. Kalau Finlandia itu kan secara notabene semua guru itu sama profesinya dengan dokter. Kalau di sini kan tidak. Kamu seorang guru ya,
pasti gajinya 300.000 ya kan, pasti gajinya cuma 500.000, tidak terbanding. Iya, Kalau betul, di betul, itu betul. kan sama profesinya, dia dianggap profesi, dan di sana itu Benar. memang menurut informasi yang sudah saya terima memang wajib sudah S2 begitu. Kalau kita ini kan di sini nggak begitu, sedang kuliah pun kita sudah ngajar. ngajar. Karena kebutuhan tenaga pengajar Bang Ami. Di desa-desa kan sedikit mereka. Ya betul, memang betul. Cuman memang nggak kita pungkiri juga bahwasanya kalau mau maju pendidikan kita di Indonesia baik di daerah maupun di kota, memang penyerataan itu harus, dan kebijakan dari sekolah pun juga mengharuskan. Dan menurut Bang Ami sekarang antara kota dengan desa itu jauh banget. Ketimpang banget. Jauh banget. Jauh. Ibaratnya persentasinya antara 40 sama 90. 40 itu di desa. Tapi karena begitu ujian nasional sama. soalnya sama. Itu Tapi lagi Bang Ami. tapi mungkin bisa di up ya, bisa dinaikin. Kenapa? Karena ada bimbingan sebelum ujian, waktu itu ujian nasional. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi. Kalau dulu kan ada les ujian nasional misalnya, membahas beberapa sekarang UN nggak ada. Nah UN nggak ada. Pengusaha bimbel bingung. Iya, pengusaha bimbel bingung ya. Jadi mama nggak perlu lagi lah. Berarti menurut Bang Amin, UN dihapuskan itu setuju? Setuju sih, sebenarnya udah lama itu sebenarnya, karena tidak efektivitas untuk mengetahui prestasi siswa masing-masing itu dia melalui UN saja. Selain ketimpang antara daerah dengan kota, dan kemudian tidak bisa hanya ke UN saja menilai. Kemudian ada psikologisnya juga, misalkan gini, kita semua mata pelajaran dipelajarin. Iya. Sementara di ujian nasional itu ada misalkan ada 4 mata pelajaran, bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya. Itu kan kita pemikirannya berbeda-beda, tingkat kejeniusan dan serapan pagi kita juga berbeda. Ya kan, tingkat kejeniusan, sarapan pagi, menghadapi Dulu Bang Amin sarapannya apa rumahnya? Sarapannya dulu nasi putih. Nah, itu jadi dokter loh, jadi dokter gitu. Nasi putih pakai teh manis. Itu jadi dokter. Iya. Iya kan? Ya, alhamdulillah juga ya. Oh, gitu. Tetap kemauan dari dalam. Kemauan sebenarnya dari hati ya, terpulang kepada masing-masing. Iya. Tapi secara garis besar itu mempengaruhi memang Bang Amin. Dulu aku teman sekolahku bolak-balik tidur, ternyata dia nggak sarapan. Oh, orang kaya atau orang susah Iya, ya? orang susah Bang Amin. Oh, orang susah. Berarti kan disubsidi ya? Dan dia malamnya kerja. Pemalam yang kerja. Iya, karena di sekolah kan dinaikin kelas pula tuh? Enggak, naik tetap. Naik. Naik tetap. Jadi ada cerita dikit Bang Amin. Yang penting bayar. Yang penting bayar SPP. Itu naik. Nah, inilah penyakit sekolah-sekolah yang didirikan beberapa oknum-oknum tertentu itu, gitu kan, tidak ada tanggung jawab. Seharusnya pendidikan sekolah didirikan, mereka sudah mempersiapkan juga CSR untuk orang yang tidak mampu. Iya. Kalau ini kan tidak, yang nggak mampu nanti tetap aja bayar, sehingga nggak bayar SPP, ijazah tidak bisa diterima kan gitu. Sesuai benar. Dan sekarang dengan ini yang aku sangat miris ya, nggak miris lah bahwa katakannya. Ya. Sekolah sekarang berlomba-lomba untuk membangun sebuah kemegahan. Megah, punya gapura yang besar, dinding dari bawah sampai atas keramik semua. Tapi begitu kita telisik ke dalam, labnya itu nggak lengkap, komputernya tidak sesuai dengan jumlah siswa, seperti itu. Itu banyak ya. Itu dan seharusnya dari uang sumbangan dari peserta didik itu sebenarnya sudah bisa dipulangkan untuk fasilitas infrastruktur di sekolah-sekolah. Betul. Bukan malah untuk menjadi keuntungan dan kekayaan pribadi si yayasan. Bahkan mengambil mereka kita udah mulai nih kampanye untuk go internasional. Tapi WiFi gratis aja nggak ada di sekolah kami, jarang ada. Berarti kita go desa ya. Nah, Bang ini juga nih ada info dari orang tua murid juga mengatakan sekarang anak udah sibuk dengan smartphone, ya kan. Nah, tapi ada beberapa sekolah yang ngebatasi menggunakan smartphone. Itu kira-kira gimana Bang? Tergantung penguasa teknologi sih. Dulu pernah saya sebagai manajemen sekolah itu diberikan tablet kepada siswa. Manfaatnya apa? Di situ adalah ada e-book, semua e-book ada di situ. Udah di tablet tersebut ya. Jadi kalau kita tinggal membuka pelajaran, kita tinggal learning aja, buka di halaman sekian dengan tema sekian gitu. Tapi pemanfaatannya juga sesuai dengan tupoksi pada saat belajar. Tapi terkadang kita tidak mengontrolnya. Ini adalah pada saat di luar jam atau esai mengerjakan tugas, mereka bisa melihat aplikasi-aplikasi lain. Nah itu memang ada plus minus lah ya. Ada plus minus. Lalu bagaimana dengan sistem buku? Catat buku yang di hadapan kita harus dibeli, misal dibaca, di halaman sekian, harus diringkas.
itu sebenarnya juga ada teknik-tekniknya juga. Nah, ada beberapa siswa itu yang memang. Nah, kembali kepada metode dan nantinya kita kembali lah ya menunggu bagaimana Merdeka Belajar Mengaji Karim supaya terjawab pendidikan kita ini bisa disamakan khususnya Asia lah ya kan. Supaya pendidikan di Indonesia itu menjadi pendidikan yang bisa dipertimbangkan juga di negara-negara lain. Dan satu hal lagi, memang ini pesan memang untuk seluruh masyarakat nantinya, ya kan. Ini memang kenapa saya berbicara seperti ini, karena SMK itu juga SMK itu kan motonya siap kerja, ya kan. Siap kerja. Betul. Siap kerja itu jadi kita seolah-olah menjadi buruh di negara kita sendiri kan. Jadi kita sebagai buruhnya siap kerja, seharusnya kita menyiapkan itu mental pengusaha, entrepreneur, bukan mental buruh gitu. Jadi sebenarnya kalaupun di situ ada SMK langsung bekerja dan lain sebagainya, sebaiknya juga mental entrepreneur dan mental pemimpin itu harus dibentuk. Tidak hanya selalu mental bekerja, berarti dia dinobatkan sebagai mental tenaga kerja atau buruh. Baru dikirim ke luar negeri. Iya. Sementara kita harus mempersiapkan 10 tahun ke depan ini adalah generasi emas menurut Presiden Jokowi ya. Generasi emas 10 atau 15 tahun ke depan. Kita mempersiapkan orang-orang yang berpikir bagaimana membangun negara ini dengan baik, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana SDM kita unggul. Betul. Jadi tidak hanya semata-mata begitu SMK itu siap kerja, berarti kita diciptakan untuk menjadi buruh di negara kita sendiri. Kalau kita ubah mindsetnya, inilah tugas-tugas para coach-coach nantinya ya kan, untuk bagaimana memotivasi siswa-siswa SMK ini, dan kepala sekolah juga harus terlibat untuk mendatangkan coach-coach yang membangkitkan energi positif mereka terhadap kepemimpinan di masa depan. Itu sih pesan-pesannya. Berarti ilmu entrepreneurship sudah diajarin dari sejak dini ya Bang Amin. Nah terus ada lagi yang menarik Bang Amin pembahasan. Kita terbiasa dengan gaya pendidikan yang mewajibkan kita untuk pintar semuanya Bang Amin. Iya. Dan itu tidak boleh sebenarnya, secara psikologis, secara bentuk pemikiran, secara penghasilan nanti di ujungnya gitu. Sebenarnya kita harus mengetahui satu fokus saja ya kan. Seperti yang makanya kenapa Finlandia menjadi nomor wahid pendidikan di dunia, karena mereka juga begitu muncul kreativitasnya dalam satu hal, misalnya dalam bermusik. Orang tuanya juga terus mendukung bermusik. Kalau kita kan tidak bermusik sambil jualan ya kan, bermusik sambil jaga kedai ya kan. Jadi tidak maksimal. Bermusik sambil cari gojek kan nggak maksimal. Iya benar. Nah kalau misalnya kita terapkan nanti Bang Amin entrepreneurship di dunia kalangan siswa, nanti mereka sambil jualan pula. Jualan apa maksudnya nih? Misalnya ya gitu lah, nanti sambil pulang sekolah nanti mereka jualan gitu. Ya tapi kan bagus juga sih, jadi membangun mitra bisnis sejak dini. Ada bagusnya juga mentalitas pebisnis juga harus. Kenapa? Karena juga mental secara grafiknya pebisnis di Indonesia itu berapa persen? Kalau nggak salah 8% ya, beda sama dua. Iya, kecil banget. Makanya harus mental pebisnis itu kita munculkan. Itulah gunanya memang para psikiater, para coach, para pemangku kebijakan juga tentunya untuk mensponsorsipkan bahwasanya harus bangkit nih generasi emas ini 10-15 tahun ke depan. Jangan sampai malah kita yang jadi buruh sendiri. Menjadi buruh itu sudah menjadi gaung ya sejak lama, bahwasanya menjadi buruh siap kerja sendiri. Siap kerja. SMK siap jadi buruh kan gitu. Jadi harus selain SMK bukan tidak bagus ya, SMK itu juga bagus, cuman mentalnya harus sebagai pengusaha bukan sebagai buruh. Betul. Jadi begitu dia sudah tamat SMK, dia bisa buka lapangan pekerjaan dan dia bisa menjadi pemilik langsung atau penemu langsung. Nah, itu dia. Jadi bukan sebagai pekerja di negeri sendiri atau pekerja di negeri orang lain. Jadi kan Bang Amin, pola yang ada sekarang ini adalah ini dari daerah nih datang ke kota, mereka kuliah atau belajar kan seperti sekolah. Cuma nanti ketika mereka udah lulus, itu jarang ada yang mau balik ke kampung masing-masing. Ya, termasuk kita ya. Loh, kalau Bang Amin emang dibutuhkan sangat nih. Dibutuhkan.
kenapa bisa demikian? Nah, kembali lagi sebenarnya bentuk mindset berpikirnya itu lagi kembali dibutuhkan lagi seorang mentor-mentor itu tadi. Oh iya. Bahwasanya dari desa pun juga bisa membangkitkan SDM juga yang bagus seperti Betul. di beberapa daerah tertentu. Iya. Dan tidak harus mati kreativitas. Jadi harusnya begitu kita memiliki kualitas, memiliki keilmuan, memiliki Itu kemampuan, harus di mentoring lagi ya. harus di-mentoring sebenarnya. Begitu kita langsung bisa buka lapangan pekerjaan di daerah atau di desa-desa. Maka itu seharusnya banyak sekolah yang harus bekerja sama dengan pihak ketiga, Bang Amin. Iya, betul. Khususnya dengan para mentor-mentor itu tadi. Iya. Nah, kita tidak serta-merta juga harus menerima semua guru, karena guru itu juga jenuh karena jam pelajarannya juga banyak, kayak dari kelas ke kelas, dari kelas dari mata pelajaran. Ada yang teman saya dari pagi sampai malam deh. Oh, pagi sampai malam. Habis itu seterus ya. Kita target, Bang Amin, kita target. Gitu. Jadi memang manfaatnya semuanya harus tersinkronisasi ya, antara yayasan dengan guru, dengan orang tua, kemudian apa kira-kira program lokalnya atau sekarang otonomi khusus daerah itu Otonomi apa? khusus daerah itu ya. Misalkan gini, di Batubara ini akan direncanakan sebagai salah satu pusat industri dan perkapalan ya, pusat disitulah di Batubara. Lalu apa yang diharuskan dibangun di sana? Berarti SDM-nya seputaran tentang bagaimana menangani industri, Benar. bagaimana. Lalu seperti di Danau Toba misalnya, itu kan menjadi pusat destinasi 10 yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Apa yang disiapkan di sana? Bahasa Inggris kah, bahasa Jerman kah, bahasa Itali kah gitu. Betul. Jadi sebelum itu masuk generasi ini terakhir, mereka sudah mampu dan punya kompetensi untuk welcome to Danau Toba. Semua disamain. Semua sama. Jadi terakhirnya kita tidak ada plus ya. Jadi sebenarnya begitu. Terakhir masing-masing tempat itu tidak bisa menyerap tenaga kerja. Iya benar. Menjadi guru juga akhirnya menjadi tukang sapu. Iya. Menjadi resepsionis itu tidak bisa juga. Karena yang menghadapi resepsionis atau lagi di Danau Toba hotel itu orang yang bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Karena dia diajarin di sekolah di daerah tersebut. Makanya penting sekali memang pemangku kebijakan otonomi khusus, otonomi pendidikan yang di daerah itu kira-kira apa? 10 destinasi. Satunya adalah Danau Toba. Bagaimana Danau Toba itu bisa ramai? 10 tahun ini harus diproduksi di orang-orang yang siap untuk welcome to Danau Toba. Perhotelan, kemudian attitude, kemudian bahasa. Jadi nggak perlu mulu-mulu kali ya harus menang Olimpiade fisika. Iya betul. Nggak perlu. Sebenarnya soft skill itu yang sangat penting. Soft skill itu banyak sesuai dengan daerah masing-masing. Iya, sesuai dengan daerah masing-masing dan apa di daerah itu mau dikembangkan oleh Republik ini gitu. Itu harus disiapkan. Jadi nggak boleh kita pukul rata. Indonesia nggak bisa pukul rata, Bang Amin ya. Tidak bisa. Luar biasa. Nah, Bang Amin kan banyak bergerak nih di dunia pendidikan. Oke. Nah, pasti Bang Amin udah sedikit tahu lah maksud dari Pak Nadiem tentang Merdeka Belajar. Oke, stop dulu Bang. Oke. Ya. Bang Dr. Amin, apa yang memotivasi Abang untuk menjadi seorang dokter? Alhamdulillah ya, ini jawabannya agak sebenarnya mencurahkan air matanya. Aku mau tisu dulu nggak? Nggak usah. Oke, siap. Kenapa saya berminat sekali untuk menjadi seorang dokter? Karena menurut saya adalah pendidikan merubah pendapatan, merubah pemikiran, karena pendidikan itu juga merubah penghasilan. Merubah penghasilan itu yang menurut saya sih yang sangat penting dalam mencapai pendidikan. Ini bukan pendidikan akhir ya, walaupun sebentar lagi ataupun entah berapa tahun kita menjadi profesor, tapi intinya motivasi saya adalah bahwasannya orang desa itu juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, punya titel yang tinggi gitu, punya masa depan yang bagus dan punya kedudukan yang bagus juga di negeri ini. Dan orang desa itu tidak harus terpinggirkan kalau memang kita punya potensi dan integritas tentunya ya. Jadi untuk itu saya terus menggali potensi diri saya. Begitu saya langsung ke Medan,
langsung saya fighting, bertarung, mengalahkan ribuan orang yang punya uang, ya kan, mengalahkan jutaan yang punya mimpi. Tapi saya pelan-pelan berenang, mengayuh sampan sampai saya menyelesaikan pendidikan ini. Gitu. Itu sih. Jadi orang dewasa itu tidak harus mati dengan kesedihan, dengan kemiskinan dan sebagainya. Oh iya. Oke deh Bang Amin, karena kita udah di penghujung acara nih. Nah Bang, apa kira-kira pesan? Yang pertama untuk para tenaga pengajar, dan yang kedua untuk generasi kita. Yang pertama pesan kepada seluruh tenaga pengajar, yang pertama itu adalah mari semua guru-guru yang ada di Indonesia bangun mental untuk membangun negeri ini lebih baik. Itu yang paling penting. Kenapa? Terkadang ada guru itu juga, udahlah terserah kalian lah, yang penting kalian tuh udah naik kelas gitu. Tapi bukan itu yang paling penting. Bagaimana seorang guru itu bisa mentransformasi ilmunya kepada seluruh siswa dan bisa siswa itu menerima dengan gamblang dengan semua konten-konten yang diberikan oleh gurunya. Jadi semua guru juga punya kreativitas. Lalu apa pesannya untuk siswa yang ada di Indonesia? Yang paling penting itulah mari kita belajar agama apapun itu, karena terpulang kepada ajaran agama, maka kita harus menghormati seluruh ilmu yang diberikan oleh guru kita. Kemudian dan yakinkan bahwasanya semua orang itu mampu dan bisa meraih mimpinya masing-masing. Tidak ada mimpi yang tidak akan tercapai kalau memang kita punya motivasi, aku pasti bisa. Jangan begitu disuruh, aduh aku nggak bisa ini, gimana ini gitu kan. Jadi saya paling nggak suka dengan kata, aduh aku nggak bisa. Itu paling otak saya paling marah. Itu perintah otak saya ya. Jadi begitu kita diinstruksikan dengan segala sesuatu yang harus dikerjakan, maka saya dengan 1000 kekuatan saya bisa. Gitu. Oke. Saya bisa. Thank you Bang Amin. Jangan lupa subscribe kawan-kawan ya, dan follow Instagram Bang Amin. Instagram saya Aminuddin _Aminuddin_MRP. Iya, oke guys, sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.